Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal gali lebih dalam bab 8 dari buku Evolutionary Ideas-nya Sam Tatum. Judulnya, cukup bikin penasaran. Saya baru percaya kalau sudah lihat sendiri. Atau bahasa Inggrisnya, I'll believe it when I see it. Betul, dan ini bagian dari ide yang lebih luas di buku ini ya, soal memperkuat kepercayaan tanpa mengubah kebenaran. Nah, itu dia. Kedengarannya agak kontradiktif kan? Tapi intinya, kita mau lihat kenapa sih bikin sesuatu yang biasanya nggak kelihatan, kayak usaha atau proses di balik layar, malah jadi kunci buat bangun kepercayaan. Sumber kita kali ini langsung dari bab itu sendiri. Jadi kita akan coba bedah bareng-bareng gimana prinsip psikologis ini jalan lewat contoh-contoh yang ya kadang cukup mengejutkan. Siap ya? Oke, mari kita mulai bongkar. Jadi masalah dasarnya tuh gini, sering banget kita alami ya. Sebagai konsumen, kita tuh seringnya nggak bisa lihat. Nggak kebayang gitu berapa banyak usaha di balik produk atau layanan yang kita pakai. Apalagi sekarang dengan otomatisasi di mana-mana, prosesnya makin tersembunyi. Nah, akibatnya, kita bisa jadi kurang puas atau kurang percaya. Malah mungkin mikir, loh, kok harganya segini? Iya, jadi mempertanyakan nilainya. Anda mungkin ingat cerita soal Picasso yang di restoran itu. Diminta gambar cepat diserbet, dia minta bayaran gede banget, $10.000. Wah, Orangnya kaget dong, mahal amat, kan cuma semenit bikinnya. Tapi jawaban Picasso itu, wah legendaris. Bukan, saya butuh 40 tahun untuk bisa bikin ini dalam semenit. dalam ya. Cerita ini, ya meskipun mungkin agak dilebihkan sedikit lah ya, tapi intinya kena banget. Kita itu ternyata menghargai banget usaha. Apalagi kalau kualitasnya itu sendiri susah diukur secara objektif kan. Persis. Cerita Picasso tadi tuh ilustrasi bagus banget buat apa yang disebut psikolog sebagai heuristik usaha. Effort heuristic gitu. Oke, heuristik usaha. Gimana tuh maksudnya? Jadi ini semacam jalan pintas mental kita lah. Tanpa sadar kita menilai sesuatu, nilai atau kualitasnya berdasarkan persepsi kita soal seberapa banyak usaha yang dikerahkan. Oh, jadi kalau kelihatan gampang atau cepat dibuat, Ya, kita cenderung anggap nilainya lebih rendah. Sebaliknya, kalau kelihatan rumit, makan waktu, kerja keras, nah, kita otomatis mikir nilainya lebih tinggi. masuk akal. Nah, kenapa melihat usaha ini jadi penting? Karena ini menjawab keraguan dasar di kepala kita. Kalau nggak kelihatan prosesnya, gimana saya bisa yakin ini bagus gitu kan? Iya, ya, butuh bukti gitu ya. Betul. Ini cara bikin konsep abstrak kayak kualitas atau kerja keras jadi lebih nyata. Lebih bisa dipercaya. Oke, nah ini nyambung nih sama konsep menarik dari penelitiannya Ryan Buell dan Michael Norton dari Harvard Business School kan? Iya, betul. Namanya transparansi operasional atau operational transparency. Dan ada lagi yang lebih bikin kaget, ilusi kerja keras, labor illusion. Oh iya, itu menarik banget. Temuan mereka ini agak melawan arus ya. Mereka nemuin kalau orang bisa merasa lebih puas dan lebih menghargai layanan walaupun harus nunggu lebih lama. Betul. Aneh kan kedengarannya? Iya, kok bisa? Bukannya kita maunya serba cepat. Asalkan mereka bisa lihat proses kerjanya. Itu kuncinya. Intuisi kita memang bilang gitu, maunya cepat. Tapi data penelitiannya nunjukin hal lain. Contoh klasiknya itu situs kayakaya.com. Oh, yang buat cari tiket pesawat atau hotel itu ya? Iya, coba deh perhatikan pas Anda cari di sana. Hasilnya tuh nggak langsung muncul jreng gitu aja. Ya juga ya. Ada loadingnya gitu kan? Nah, itu dia. Dia nunjukin secara visual prosesnya. Logo maskapai muncul satu-satu, ada bar progres jalan, seolah-olah sistemnya lagi kerja keras nyariin buat Anda real time. Oh, jadi itu sengaja didesain begitu? Bukan karena sistemnya lemot? Bisa jadi ada unsur desain di situ. Efek psikologisnya apa? Kita jadi mikir, wah, kayak ini beneran nyariin yang terbaik nih buat saya dari banyak sumber. Terus kita jadi lebih sabar nunggu. Betul, lebih percaya sama hasilnya nanti, merasa penantiannya sepadan, jadi lebih sabar nunggu prosesnya selesai. Wah, kalau dipikir-pikir, ini sering kita alami tanpa sadar ya. Kayak nunggu pesanan di restoran. Gimana tuh? Kalau dapurnya terbuka, kita bisa lihat kok Kinya masak. Rasanya memang beda kan? Lebih tenang nunggunya. Dibanding kalau cuma duduk di meja, nggak tahu di belakang lagi ngapain. Setuju. Atau waktu mobil di bengkel. Kalau bisa lihat mekaniknya lagi kerja, rasanya lebih yakin aja. Bener banget. Jadi, transparansi ini bukan cuma soal jujur ya,
tapi juga bikin nilai kerja kerasnya itu jadi terasa nyata. Jadi kita hargai gitu sebagai konsumen. Tepat sekali. Ini transparansi yang strategis, yang nunjukin usaha. Dan ini nggak cuma di jasa aja loh. Ada contoh kampanye produk yang cerdik banget dan berani juga. Apa tuh? Montage Cider di Selandia Baru. Kampanyenya namanya Maaf Soal Rantingnya atau Sorry About the Twigs. Hah, tunggu. Maaf soal rantingnya. Itu kedengerannya kayak permintaan maaf karena ada yang salah sama produknya. Haha, iya kan? Aneh. Bayangin aja, Anda beli minuman sekarton, terus nemu ranting pohon kecil di dalamnya. Reaksi pertama pasti bingung, atau kesel malah. Mikir ini produk cacat kan? Resikonya gede banget kedengarannya. Strategi pemasaran macam apa itu? Nah, disitulah jeniusnya. Montes itu sengaja masukin ranting kecil yang bersih itu ke beberapa karton cider mereka. Sengaja? Buat apa? Ranting itu jadi semacam petunjuk fisik, bukti nyata. Ini bentuk transparansi operasional yang kreatif banget buat nguatin klaim utama mereka. Klaim apa? Kalau cider mereka itu dibuat dari 100% apel segar yang dihancurkan langsung dari kebun, bukan dari konsentrat pabrikan. Oh, jadi ranting itu kayak saksi bisu proses alaminya gitu? Presis. Dan strategi berisiko ini ternyata berhasil banget. Kepercayaan konsumen ke klaim alaminya melonjak. Kabarnya penjualannya naik sampai 43% di tahun itu. Wow, gila sih. Tapi keren. Itu nunjukin betapa kuatnya bukti fisik dibanding cuma tulisan 100% apel segar di label ya. Betul banget. Jadi, ranting itu kayak artefak dari proses produksi yang biasanya kita nggak lihat. Ini jadi ingat contoh lain yang disebut di sumber ya, kayak wortel yang dijual masih ada tanahnya dikit. Nah, iya itu. Prinsipnya sama aja. Ciptakan petunjuk atau bukti yang kelihatan dari proses yang biasanya tersembunyi. Bentuknya bisa macam-macam ya berarti? Bisa banget. Selain tanah di wortel tadi, ada resto cepat saji kayak Five Guys. Mereka sengaja numpuk karung kentang mentah di area makan. Oh iya, saya pernah lihat itu. Biar kelihatan kentang gorengnya dari kentang asli gitu ya, bukan yang beku. Tepat. Atau kedai pasta di Paris yang majang tomat segar, basil di depan. Malah ada yang unik lagi, Burley Farm di New York, di kemasan susunya dicantumin nama sapi-sapinya. Hah, nama sapinya? Iya, seolah ngasih kredit ke sumber aslinya, ke sapi-sapinya langsung. Kreatif banget ya cara-caranya. Jadi ini semua cara buat pamer kerja keras atau nunjukin keaslian proses di baliknya? Bisa dibilang gitu. Di zaman sekarang, proses produksi kan makin efisien, otomatis, jauh dari mata kita. Justru strategi nunjukin bukti ini jadi makin penting. Buat melawan kesan pabrikan atau nggak jelas asalnya gitu ya. Intinya tetap sama. Kita lebih percaya kalau bisa lihat buktinya. Atau paling nggak sesuatu yang nunjuk ke bukti itu. Dan yang menarik lagi, nunjukin kerja keras ini nggak cuma di level proses atau pemasaran aja, tapi bisa juga dibangun ke dalam desain produknya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ini relevan banget buat produk yang manfaatnya nggak langsung kelihatan. Atau klaimnya kompleks, kayak deterjen pembersih super, pasta gigi multimanfaat, atau permen pelegat tenggorokan. Oke. Gimana cara mereka yakinin kita kalau produknya beneran kerja? Salah satunya ya dengan nunjukin lewat desain visualnya. Saya mulai nangkap. Contohnya kayak bola merah Powerball di sabun cuci piring tablet Finish itu ya? Nah, itu contoh bagus. Warna merah terang yang kontras itu kan seolah jadi pusat kekuatannya. Bagian yang paling aktif bekerja keras gitu. Atau permen antikol yang tengahnya merah? Bisa jadi. Memberi kesan itulah inti kekuatannya. Terus pasta gigi yang belang-belang. Merah, putih, biru. Iya. Itu bukan cuma biar keren aja kan? Bukan sekedar estetika. Garis-garis itu secara visual ngasih sinyal. Pasta gigi ini punya banyak fungsi sekaligus. Mungkin pemutih, anti lubang, penyegar napas. Klaim multi-aksinya jadi lebih meyakinkan ya dibanding kalau pasta giginya putih polos saja? Betul. Seperti kata Rory Sutherland di pengantar buku ini, warna merah di Powerball itu mungkin secara teknis nggak banyak efeknya ke lemak di piring, tapi efeknya gede banget ke persepsi Anda sebagai pengguna. Jadi warnanya itu buat kita, bukan buat piringnya. Haha, bisa dibilang gitu. Itu sinyal visual yang kuat buat meyakinkan Anda soal keampuhan produknya. Jadi format atau desain fisik produk itu jadi semacam metafora visual untuk usaha atau keunggulan khusus.
Dan itu bikin kita fokus ke fitur yang dianggap kerja keras ya. Iya, terus kalau dikasih nama khusus kayak Powerball, itu makin kuat kesannya. Manfaat yang abstrak jadi terasa lebih konkret, lebih nyata, dan ujung-ujungnya lebih dipercaya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua contoh tadi, Picasso, kayak, ranting montage, tumpukan kentang, Powerball, pasta gigi belang, intinya kuat banget ya. Bab 8 ini ngasih strategi psikologis yang ampuh. Gimana tuh kesimpulannya? Kita bisa banget memperkuat kepercayaan dan persepsi nilai, seringkali tanpa perlu ubah produk atau layanannya secara fundamental. Kuncinya cuma satu, bikin aspek usaha, proses, atau kerja keras yang biasanya ngumpet jadi kelihatan. Atau paling nggak, kebayang sama konsumen. Entah lewat transparansi operasional yang cerdik, Petunjuk fisik di lingkungan, atau bahkan lewat desain visual produknya sendiri. Ya pada dasarnya, kita ini makhluk visual ya, cenderung baru percaya kalau udah lihat buktinya. ringkasnya begitu. Nunjukin usaha, proses, kerja keras. Mau itu beneran nyata atau sekedar dikesankan lewat transparansi atau desain, itu dampak psikologisnya gede banget ke cara kita percaya dan menilai sesuatu. Jadi pendekatan show, don't just tell ini sering lebih ngena ya. Jauh lebih persuasif seringnya dibanding cuma klaim verbal, data atau daftar fitur. Sesuai judul babnya tadi, I'll believe it when I see it. Kita butuh lihat, atau paling nggak ngerasain ada bukti kerja kerasnya. Nah, ini jadi bahan pikiran menarik nih buat Anda pendengar kami. Coba deh perhatikan di sekitar Anda. Pas Anda pakai produk atau jasa, ada nggak upaya buat nunjukin usaha di baliknya? Apakah itu bikin Anda jadi lebih percaya atau lebih menghargainya? Sebaliknya nih, kalau Anda sendiri pengen bangun kepercayaan buat bisnis Anda, ide Anda, atau bahkan citra diri, coba pikir, bagian mana dari kerja keras atau proses unik Anda yang selama ini nggak kelihatan? Gimana cara kreatif biar itu kelihatan dan dihargai orang lain? Dan ini sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat direnungkan lagi. Relevan banget sama zaman sekarang. Di era serba instan karena teknologi ini, semuanya otomatis, mulus tanpa hambatan. Ya. Terus gimana? Apakah strategi nunjukin kerja keras, bahkan kalau itu cuma ilusi kerja keras, bakal jadi makin penting buat bikin beda dan bangun kepercayaan? Atau malah sebaliknya? Maksudnya malah dianggap gak efisien gitu? Iya, konsumen masa depan yang udah terbiasa sama kecepatan, mungkin malah lihatnya sebagai sesuatu yang lambat, nggak perlu, atau malah nggak autentik. Nah, gimana kita menyeimbangkan kebutuhan transparansi ini sama ekspektasi kecepatan ke depannya? Dilema juga kan? Pertanyaan yang bagus banget untuk dipikirkan di tengah gempuran teknologi ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini tentang kekuatan membuat yang tak terlihat menjadi terlihat untuk membangun kepercayaan. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.